serta syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa didikan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pada kesempatan hari ini di dalam pelajaran akidah akhlak kita akan masuk ke bab 2, yaitu judulnya kejadian luar biasa, mukjizat, irhas, karomah, dan maunah. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah saya selaku salah satu peserta PLPK yang bernama Muhammad Ramdan akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa yang ada di bab 2 di sini. Yang pertama adalah mukjizat. Ya. Kalau dalam LKS bisa kalian baca sendiri. Pengertian mukjizat menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab. Ya. Mukjiz artinya melemahkan atau mengalahkan. Nah, sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang ada pada diri Nabi dan Rasul sebagai bukti bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul, dan mukjizat tersebut tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari pengertian ini juga dapat kita garis bawahi bahwa mukjizat itu merupakan satu kejadian yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Ya, harus diketahui bahwa mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Nah, mukjizat itu apa sih? Kalau menurut bahasa, mukjizat itu adalah melemahkan atau mengalahkan. Ya. Nah, sedangkan kalau menurut istilah adalah kejadian luar biasa yang ada pada diri Nabi dan Rasul sebagai bukti. Nah, di situ ada kata bukti. Ya, yang namanya bukti berarti sudah membuktikan bahwa Rasul dan Nabi itu benar-benar Rasul. Karena apa? Karena mereka atau beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, mukjizat itu hanya ada pada diri Nabi dan Rasul. Dan mukjizat tersebut tidak dapat ditiru oleh siapapun, ya. Mau apapun pangkatnya ataupun waliullah atau para habaib, yang namanya mukjizat tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Ya, karena mukjizat itu hanya bisa dilakukan atau hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, tujuan adanya mukjizat apa sih? Ya, kenapa harus ada mukjizat? Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah melemahkan para penentang yang meragukan kerasulan. Ya. Kalau di zaman-zaman terdahulu seperti yang kita ketahui, zaman para nabi, para rasul, ya, tidak sedikit orang yang menentang tentang ajaran-ajaran yang mereka lakukan. Mulai dari Nabi Adam dan sampai kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit ada orang-orang yang menentang tentang kenabiannya atau kerasulannya para rasul. Ya, nah makanya di sini dibuktikan oleh Allah melalui mukjizat bahwa mereka itu betul-betul para rasul, betul-betul para nabi. Ya. Tujuannya adalah untuk melemahkan para penentang yang meragukan kerasulannya. Di situ dapat kita simpulkan bahwa mukjizat itu adalah satu bukti untuk melemahkan para penentang yang meragukan para rasul-rasul. Ya, seperti di zaman Nabi Musa masih ada Fir'aun yang tidak percaya bahwa Nabi Musa itu adalah nabi. Allah buktikan dengan mukjizat Nabi Musa. Ya, banyak mukjizat Nabi Musa. Di antara lainnya membelah lautan atau mengubah tongkatnya menjadi ular. Nah, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa. Ya, makanya di situ sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa mereka itu, bahwa para nabi dan rasul itu adalah betul-betul orang yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus di sini ada lagi
Nama lain dari mukjizat adalah ayat bayyinah atau burhan atau dalail nubuwah dan alam nubuwah. Nah, terkait pengertian mukjizat, berikut ini ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya. Satu, sesuatu yang luar biasa atau ajaib, ya. Yang namanya mukjizat tidak bisa kita tidak yang namanya mukjizat ya, tidak bisa terpikirkan atau tidak bisa. Yang namanya mukjizat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa atau ajaib, ya. Kalau kita pikirkan dengan otak kita tidak akan pernah sampai, ya. Contohnya seperti mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Coba kalau kita pikirkan, siapa sih orang yang bisa membelah lautan, ya, kalau tidak ada izin dari Allah. Nah, oleh karena itu mukjizat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ajaib lah istilahnya, karena tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita pikirkan oleh otak kita atau oleh pikiran kita, ya, tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu, nah makanya di dalam diri kita itu ada yang derajatnya lebih tinggi daripada akal, yaitu iman. Dengan iman kita harus mempercayai apa yang tidak masuk akal, tetapi oleh iman harus dipercayai, ya. Contohnya seperti yang banyak tadi, mukjizat para nabi dan para rasul. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mempercayai yang yang namanya mukjizat, karena mukjizat itu benar adanya. Terus yang kedua, muncul dari seorang nabi atau rasul, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, ya, bukan kepada para aulianya Allah, para habaib dan yang lainnya. Nah, mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Tidak ada lagi selain nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat, ya. Kalau misalkan kepada para aulia itu yang namanya karomah, ya. Tetapi kalau mukjizat itu khusus Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ya. Tidak ada lagi manusia di bumi ini selain nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat. Terus yang seterusnya, mengandung tantangan yang bersifat melemahkan kepada orang yang mengingkari kenabian, ya. Mukjizat itu mengandung tantangannya yang bersifat melemahkan, ya. Kalau kita lihat dari segi mukjizatnya para rasul, banyak yang tidak percaya. Kalau misalkan kita lihat dari video-video yang gambaran-gambaran, ya, ketika Nabi Musa membelah lautan, para pasukan Fir'aun tidak percaya awalnya, ya. Karena apa? Karena tidak masuk akal, karena masa iya ada lautan bisa terbelah. Nah, oleh karena itu makanya mukjizat itu bersifatnya mengandung tantangan yang bersifat melemahkan, ya. Melemahkan kepada siapa? Kepada orang yang mengingkari kenabian, ya, karena orang tersebut tidak mungkin bisa memenuhi tantangan tersebut, ya. Nah, makanya itu contoh lain dari mukjizat itu Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, ya. Nah makanya itu mukjizat itu bersifatnya tantangan, ya, bersifatnya melemahkan kepada orang yang mengingkari kenabian, ya, karena tidak mungkin mereka bisa memenuhi tentang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, adapun mukjizat diberikan kepada Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi sebagai berikut. Nah, salah satunya adalah untuk melemahkan dan mengalahkan segala usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul Allah, ya. Nah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu bersifatnya untuk melemahkan dan mengalahkan segala usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul Allah, ya. Nah, terus yang kedua, sebagai bukti kebenaran
bahwa para rasul benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang tadi saya sampaikan ya, mukjizat itu sebagai satu bukti bahwa mereka itu benar-benar berhak, benar-benar diberikan oleh Allah suatu kelebihan atau mukjizat namanya kepada para rasul dan para nabi. Nah, itu sebagai bukti kebenaran bahwa mereka benar-benar rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus yang ketiga, orang yang sudah beriman, mukjizat berfungsi sebagai penguat keimanan. Ya, nah intinya di sini, kalau misalkan seseorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mukjizat itu berfungsi sebagai penguat keimanan. Ya, yang awalnya mereka hanya percaya biasa, setelah melihat mukjizatnya para Rasul yang mereka ikuti, jadi sebagai penguat keimanan bahwa betul orang yang kita imani itu, orang yang kita percayai adalah para rasul-rasul itu betul-betul orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya dan para nabinya. Nah, makanya itu sebagai orang yang beriman, pandangan kita melihat mukjizat para nabi dan rasul itu adalah sebagai sarana penguat keimanan. Penguat keimanan kita kepada Allah dan penguat keimanan kita kepada para rasul-rasulnya. Ya. Nah, dari segala mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, hanya ada satu mukjizat paling besar, ya. Mukjizat terbesar yang pernah Allah berikan itu adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Kepada Sayyidul Makhluqat, ya, pemimpinnya para makhluk, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Siapa? Yaitu kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, makanya juga orang yang termulia diberikan juga mukjizat yang termulia dan terbesar, yaitu Al-Quran. Nah, makanya kita harus beruntung, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus betul-betul percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah, ya, betul-betul risalah, betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus percaya, ya. Nah, makanya itu dengan adanya Al-Quran, mukjizat yang masih ada sampai sekarang, ya. Nah, kita harus lebih percaya, lebih menjadi kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat. Nah, makanya kalau misalkan kita sudah mencapai tingkatan orang yang beriman, mukjizat berfungsi sebagai penguat keimanan kita. Nah, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita sudah beriman apa belum? Ya, kalau misalkan kita masih ragu tentang mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, berarti kita masih belum dikategorikan sebagai orang yang beriman, karena kita masih ragu, ya, masih ragu terhadap apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul berupa mukjizat tersebut, ya. Nah, yang selanjutnya macam-macam mukjizat dan contohnya. Nah, mukjizat dikelompokkan menjadi 4 macam, ya. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah yaitu berupa peristiwa alam. Misalnya terbelah bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW, dan terbelahnya lautan karena pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau kauniyah itu mukjizat berupa peristiwa alam, ya. Seperti yang tadi ada contohnya, terbelahnya lautan atau terbelahnya bulan, itu kan berupa alam. Nah, makanya itu disebut dengan mukjizat kauniyah. Nah, selanjutnya ada mukjizat salbiyah atau tarkiyah, ya, kalian bisa baca sendiri di AKS-nya masing-masing. Nah, mukjizat salbiyah atau tarkiyah itu apa sih? Ya, adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, ya. Itu mukjizat salbiyah atau tarkiyah itu adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya. Misalnya menghilangkan daya bakar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, api tersebut akan membakar habis Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, ya, karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, makanya api yang segitu besarnya, yang sebegitu panasnya,
tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Malah ketika Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut, badannya menggigil kedinginan. Ya, coba kita pikirkan, di mana sih ada api yang dingin? Ya, di mana sih ada api yang membuat seseorang menjadi kedinginan? Nah, makanya itu kita harus percaya bahwa mukjizat itu betul-betul ada, ya. Nah, mukjizat yang tersebut dikategorikan sebagai mukjizat salbiyah atau tarkiyah. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya ada mukjizat syahsiyah atau fi'liyah. Ya, adalah mukjizat yang terpancar dari tubuh Rasul sendiri. Ya, terpancar dari tubuh Rasul sendiri. Itu mukjizat syahsiyah atau fi'liyah. Contohnya seperti air yang memancar dari celah jari-jari Nabi Muhammad SAW dan tangan Nabi Musa yang memancarkan cahaya. Nah, kalau misalkan yang seperti itu dikategorikan dengan mukjizat syahsiyah atau fi'liyah, ya. Kalau misalkan kita lihat sendirilah di tangan kita sendiri, gimana bisa sih tangan kita bisa mengalirkan air, ya. Nah, makanya itu Allah mempercayai kepada seseorang untuk diberikan mukjizat karena sebagai bukti bahwa mereka yang diberikan mukjizat itu betul-betul rasul dan betul-betul para nabi yang Allah utus di dunia ini kepada umat-umatnya masing-masing. Nah, makanya kita harus percaya, ya. Tidak akan pernah terpikir yang namanya mukjizat itu tidak akan pernah terpikir oleh otak kita atau oleh akal kita. Nah, makanya itu kita harus percaya mengenai adanya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, yang terakhir ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang masuk akal. Nah, yaitu seperti Al-Qur'an. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu mencakup seluruh ilmu-ilmu, ya. Mau dari ilmu kedokteran atau matematika dan yang lain, sumbernya itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, makanya itu kita sebagai umat Rasul harus bangga. Karena apa? Karena Rasul kita diberikan mukjizat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Dan sampai sekarang juga Al-Qur'an itu masih ada. Ya. Al-Qur'an itu masih tetap ada sampai sekarang, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang Al-Qur'an itu masih ada. Nah, makanya itu kita harus mempercayai yang namanya mukjizat, karena mukjizat itu memang tidak masuk akal, tetapi kita harus mempercayai dengan keimanan di hati kita, ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita muhasabah diri, ya. Kita masih selalu ada sedikit keraguan di dalam diri kita kepada kenapa sih hanya kepada para nabi Allah turunkan mukjizat, pasti ada pikiran seperti itu. Nah, makanya itu kita harus sekarang harus lebih perkuat keimanan kita, ya, perkuat lagi keimanan kita di hati kita, agar apa? Agar kita dikategorikan sebagai orang yang beriman, ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Insya Allah kita akan bahas lagi tentang akidah akhlak di pertemuan yang selanjutnya, yaitu karomah, ya. Nah, karomah nanti ada perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah dan irhas, ya. Nah, nanti akan ada perbedaan lagi. Nah, mungkin untuk sekarang dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan japri kakak, ya, WA saja atau japri. Oleh karena itu kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Jangan lupa isi absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.